Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Calon Guru Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal SKB bagi kalian yang melamar formasi guru IPS terpadu. Nah, untuk video pembahasan SKB kali ini sudah part 5 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part 1 sampai part 4 untuk soal SKB guru IPS terpadu, silahkan cek di playlist, nanti linknya saya simpan di description box. Nah, di sana kalian bisa nonton video pembahasan guru IPS terpadu mulai dari part 1 sampai part 4. Di sana juga terdapat video-video pembahasan SKB untuk kemampuan pedagogik guru yang bisa dipelajari oleh semua formasi guru. Jadi kalian juga harus mempelajari mengenai kemampuan pedagogik guru itu ya teman-teman, selain mempelajari materi-materi untuk guru IPS terpadu. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, rumah adat daerah Sumatera Barat dikenal dengan sebutan nama apakah A. Lamin, B. Honai, C. Banjar, atau yang D. Gadang? Ya, jawaban yang tepat di sini rumah adat daerah Sumatera Barat adalah yang D. Gadang. Nah, jadi jika rumah Lamin itu adalah rumah adat yang berasal dari Kalimantan Timur ya. Rumah Lamin ini adalah identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Rumah Lamin ini mempunyai panjang sekitar 300 meter dan lebar 15 meter serta tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah Lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dari sambung menyambung. Nah, selanjutnya rumah adat Honai adalah rumah adat Papua pada khususnya di bagian pegunungan. Papua terkenal yang beraneka ragam dan bahkan sebagian dari masyarakatnya masih memegang kuat kebudayaannya. Ada satu hal yang perlu diketahui tentang rumah adat dari Papua ini, yaitu struktur bangunan rumah dari Honai ini terdiri dari 2 lantai dan terbuat dari kayu dengan atap yang berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Lantai pertama biasanya terdiri dari kamar-kamar yang digunakan sebagai tempat tidur dan lantai kedua digunakan sebagai tempat beraktivitas, ruang dan lain-lain. Honai ini sengaja dibangun sempit atau kecil, tidak berjendela, yang bertujuan untuk menahan hawa dingin di pegunungan Papua, karena Honai ini kan khususnya untuk orang-orang Papua yang tinggal di pegunungan. Lanjut ke soal nomor 2, dilihat dari permukaan bumi, wilayah Indonesia termasuk ke dalam wilayah apakah A. Kepulauan, B. Benua, C. Agraris, atau yang D. Maritim? Jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang A. Kepulauan. Nah, jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis dengan batas-batas wilayahnya yang ditarik dari garis pangkal kepulauan. Nah, Indonesia adalah negara yang ada di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan juga Australia, serta antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Oke, kita lanjut ke soal SKB Guru IPS Terpadu selanjutnya. Orang yang bertugas membuat peta disebut sebagai apakah A. Ahli peta, B. Kartografi, C. Kartografer, atau yang D. Fotografer? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang C. Kartografer. Nah, jadi kartografi merupakan ilmu, seni, teknik dalam membuat peta. Sedangkan orang yang membuat peta atau petugas yang membuat peta adalah disebut dengan kartografer. Tugas-tugasnya adalah meneliti, mempelajari, serta menyiapkan peta dan data spasial lainnya dalam bentuk digital atau grafik untuk tujuan hukum, sosial,
politik, pendidikan, dan juga desain. Jadi bisa dibedakan ya kartografi dan juga kartografer. Kartografi itu adalah ilmunya, sedangkan kartografer itu adalah orangnya. Lanjut ke soal nomor 4. Suatu angka yang menunjukkan sebuah perbandingan antar jenis laki-laki dan jenis perempuan di suatu negara yaitu apakah A. Human ratio, B. Dependency ratio, C. Equity ratio, atau yang D. Sex ratio. Nah, yang tepat di sini adalah yang D. Sex ratio. Jadi banyak faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan, seperti perang, bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, jadi rasio jenis kelamin atau biasa disebut RJK adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Nah, jadi cara menghitung rasio jenis kelamin itu diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, kemudian hasilnya itu dikalikan dengan 100. Lanjut ke soal terakhir untuk video kali ini. Kawasan hutan yang berperan sebagai daerah dari pelestarian aneka ragam flora dan fauna disebut sebagai apakah A. Hutan produksi, B. Hutan konservasi, C. Hutan lindung, atau yang D. Hutan marga satwa. Nah, yang tepat di sini kawasan hutan yang berperan sebagai daerah pelestarian aneka ragam flora dan fauna tentu saja adalah yang B, hutan konservasi. Hutan produksi merupakan kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor. Di Indonesia sendiri, sebagian besar hutan produksi ini adalah hutan alam yang dieksploitasi dalam rangka pengusahaan hutan dan hutan buatan atau hutan tanaman, misalnya saja hutan jati, tusam, mahoni, damar, jabon, dan bambu di Pulau Jawa, dan hutan tanaman tusam di Sumatera Utara. Hutan-hutan produksi umumnya berlokasi di daratan rendah sehingga penebangannya tidak akan mengganggu tata air. Nah, selain nilai kayu yang tinggi untuk penghara industri seperti balok, gergaji, kayu palm, kayu lapis, dan lain-lain, ciri-ciri dari hutan produksi ialah pengolahan yang intensif berdasarkan asas-asas kelestarian, murni jenis pohonnya, dan kebanyakan seumuran. Selain menghasilkan kayu, juga memberi hasil hutan ikutan seperti getah buah tengkawang, rotan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur mengenai hutan konservasi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian hutan konservasi ini terdiri dari hutan kawasan suaka alam, yaitu adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan. Kemudian yang kedua, kawasan pelestarian hutan adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Selanjutnya, hutan lindung atau protect forest adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama yang menyangkut tata air dan kesuburan tanah itu tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, dan terakhir, Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.